sebagai seorang petani yang punya lahan cukup luas itu seperti apa dengan situasi kebijakan kita hari ini? Apa kurang dan apa yang masih harus diinjeksi lagi oleh pemerintah? Terima kasih. Di narasi Tuan Tanah agak heboh juga ya Pak. Lahannya termasuk kecil juga ya, jadi sekitar 60 kaleng ya, artinya nggak sampai sehektar. Jadi kalau yang ini kan experiencing apa yang kami rasakan, apa yang kami alami ya. Jadi pertama itu adalah informasi yang kadang membuat gundah. Ya, betul. Informasi yang membuat gundah itu membuat motivasi untuk ya besok anak lagi nggak tunggu dulu deh. Jadi informasi yang bikin gundah ini salah satunya tadi yang bisa disampaikan dan kita mau impor. Iya betul seperti itu. Apa lebih sering apa? Lebih sering dia berkaitan dengan impor gitu ya. Jadi artinya nanti susah jual. Nanti ini walaupun belum terjadi, tapi antara pengolah ya dan juga misalnya kita mungkin memang tidak sanggup mengolah sendiri ya, harus bekerja sama dengan pengolah. Nah ini membuat suatu keraguan-keraguan yang demotivasi. Jadi lebih baik misalnya kalau ada kebijakan-kebijakan yang memang membutuhkan importasi sifatnya sangat urgent, nah itu tidak dipublikasikan terlalu besar ya, artinya lebih baik malah tidak perlu dipublikasikan terlalu masif ya, karena ya yang produksi itu kan bukan kelas menengah ya Pak. Dan produksi itu di lahan Pak, di sawah Pak. Jarang baca Instagram atau Facebook masih banyak ya, itu X, Twitter itu mereka enggak ya. Nah, Pak. Tapi kalau ada berita di koran atau berita di TV gitu ya, itu memberikan sesuatu yang ketidakpastian yang berbagai motivasi. Nah kalau kita lihat justru sekarang dari ya kita harus jujur ya, dari pemerintah itu perhatiannya cukup besar Pak. Ya besar sekali. Misalnya itu penyuluh petani itu sekarang standby Pak di lahan-lahan. Itu suatu hal yang nyata bahwa perhatian dari pihak pemerintah itu ada, karena dia ada di lahan. Itu setahun belakangan ini Pak Prabowo itu ya kan? Itu keliling-keliling, artinya kan dia mencari apa yang kurang. Karena mereka diwajibkan ya, katanya mereka diwajibkan harus lapor berapa yang ditanam, berapa yang dipupuk, berapa yang mau dipanen, kapan. Nah data itu kan berarti disuplai ke pusat. Nah berarti selama ini mungkin ada misdata di sana gitu ya. Ya artinya dengan perhatian seperti itu data menjadi lengkap. Nah kalau data lengkap kebijakan menjadi lebih tepat, lebih akurat. Pupuknya mau bagaimana gitu ya Bu ya. Nah, selama ini kan poktan atau gak poktan. Nah itu nanti nama masing-masing ada, catat luasannya ada, catatnya masing-masing kan ada biasanya. Tinggal motif, tapi kepala poktan atau kepala poktan yang mencoba pupuk. Nah kalau bisa per individu lebih baik juga. Cuma kalau ngambil pupuk 1 kilo, 2 kilo kan nggak efisien juga. Jadi memang rame-rame nanti tinggal dibagi sama ketua gitu. Kamu dapat sekian, kemudian itu kan sudah ada porsinya. Jadi kalau data seperti itu sudah ada sebenarnya.